Selamat pagi, Healthy. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di Bincang Sehat bersama Kementerian Kesehatan. Tema kita kali ini sangat penting, yaitu bagaimana Kemenkes dapat terus menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Seperti yang kita tahu, masyarakat berharap pelayanan kesehatan yang mudah, merata, dan berkualitas. Dan hari ini sudah hadir bersama saya, rekan kerja saya, yaitu Kak Nadia Adeline dari Tim Kerja Teknologi Biomedis Direktorat PPKR Kementerian Kesehatan yang akan berbagi pandangan tentang strategi masyarakat agar Kemenkes dapat dipercaya masyarakat. Selamat datang Kak, apa kabar? Ya, baik. Terima kasih. Senang sekali bisa sharing hari ini. Baik, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama ya Kak. Jadi bagaimana sebenarnya persepsi masyarakat terhadap Kemenkes saat ini? Baik, saat ini masyarakat memang memandang Kemenkes sebagai pengambil kebijakan utama di bidang kesehatan. Mereka itu berharap kebijakan dari Kemenkes itu terasa manfaatnya baik di FKTP seperti di puskesmas, di FKTL yaitu di rumah sakit maupun di layanan kesehatan digital. Nah, tapi masyarakat itu juga kritis, jadi mereka itu menilai dari pengalaman langsung, apakah akses dari pelayanan kesehatan itu mudah, kemudian pelayanannya cepat, dan fasilitas di Fasiankes itu lengkap. Nah, kalau misalnya ada seperti antrian panjang atau keterbatasan alat, itu langsung mempengaruhi persepsi masyarakat. Nah, karena itu, tugas kita di Kemenkes adalah memastikan bahwa program itu tidak hanya tertulis di atas kertas, namun benar-benar diimplementasikan dengan baik. Kalau begitu, apa langkah-langkah konkretnya yang bisa dilakukan Kemenkes agar tetap relevan dan menjadi pilihan utama masyarakat, Kak? Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Kemenkes. Yang pertama adalah transformasi di bidang digital kesehatan. Nah, saat ini kan kita sudah mulai tuh dengan Kartu Sehat, terutama dari sejak zaman COVID, gitu, yaitu platform kesehatan digital nasional yang mengintegrasikan antara rekam medis pasien dari berbagai Fasiankes. Nah, dengan aplikasi ini, masyarakat itu tidak perlu repot membawa berkas kertas kemana-mana, cukup dengan membawa HP saja. Nah, kemudian yang kedua adalah penguatan sistem rujukan rumah sakit. Jadi masyarakat itu banyak mengeluh soal ketersediaan tempat tidur atau informasi fasilitas yang terbatas. Nah, saat ini kita sedang berupaya membangun sistem informasi rujukan yang real time, jadi bisa diakses saat itu juga. Sehingga pasien itu tahu di rumah sakit mana dia bisa dapat pelayanan dengan cepat. Kemudian yang ketiga itu adalah meningkatkan kualitas dari layanan primer. Puskesmas, klinik, layanan kesehatan dasar itu harus diperkuat. Nah, kalau sudah bagus di dasarnya, masyarakat itu tidak langsung membludak ke rumah sakit rujukan. Ini penting untuk perataan akses. Kemudian yang keempat adalah pendekatan kolaboratif. Nah, Kemenkes itu kan tidak bisa bekerja sendiri, harus bekerja sama dengan lintas sektor terkait. Jadi misalnya pemerintah daerah, kemudian Fasiankes yang kepemilikannya swasta, organisasi profesi, bahkan komunitas. Nah, dengan kolaborasi ini, program yang kita canangkan itu bisa lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Sekali ya, Kak. Jadi intinya ada empat hal ya, ada digitalisasi, penguatan sistem rujukan, penguatan layanan primer, dan juga kolaborasi lintas sektor. Betul sekali. Keempat itu saling melengkapi. Tanpa digitalisasi, layanan akan lambat. Kemudian tanpa sistem rujukan, pasien akan lumpuh. Kemudian tanpa penguatan di layanan primer, rumah sakit juga penuh. Dan yang paling penting itu juga kolaborasi, supaya semua itu berjalan secara maksimal. Baik, apa ada beberapa hal strategis yang sedang dicanangkan oleh Kemenkes pada saat ini? Iya benar, saat ini ada beberapa kegiatan strategis ya yang kita juga sering dengar sehari-hari, yaitu terkait PHTC atau program hasil terbaik cepat yang istilahnya quick win.
Nah, pertama itu ada cek CKG atau cek kesehatan gratis. Jadi di cek kesehatan gratis ini kegiatannya adalah screening dini yang tujuannya itu agar masyarakat bisa mengetahui kondisi kesehatannya sebelum sakit. CKG ini bagus sekali untuk membantu deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, kanker, sehingga masyarakat itu merasa Kemenkes itu hadir untuk melindungi, tidak hanya untuk mengobati. Kemudian ada pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. Nah, tujuannya itu agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kota besar untuk mendapatkan pelayanan terbaik. Dengan adanya rumah sakit yang lengkap di kabupaten, akses dari pelayanan kesehatan itu akan semakin merata dan kualitasnya juga akan meningkat. Kemudian yang ketiga itu ada pada penanggulangan TBC. Nah, Kemenkes itu memiliki target penurunan kasus TBC hingga 50% dalam 5 tahun. Ini program yang cukup besar karena seperti kita ketahui ya, TBC itu masih menjadi beban di Indonesia. Nah, apa yang dilakukan perluas hal ini yaitu memperkuat screening, mempercepat pengobatan, memperkuat surveillance, dan mengajak masyarakat untuk menghilangkan stigma. Luar biasa sekali ya, berarti masyarakat tidak hanya mendapat layanan digital dan sistem rujukan yang lebih baik, tapi juga ada layanan gratis seperti cek kesehatan gratis, kemudian rumah sakit lengkap di kabupaten, dan program besar untuk menekan TBC. Ya, betul sekali. Jadi itu adalah bukti nyata bahwa Kemenkes tidak hanya eh, menindaklanjuti di akhir, gitu, tapi kita um, menitikberatkan di awal di dalam hal preventif. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa boleh diceritakan apa tantangan terbesar yang sedang dihadapi oleh tim, khususnya dalam kaitannya dengan tim kerja teknologi biomedis saat ini? Oke, untuk tantangan terbesar di tim kerja teknologi biomedis saat ini adalah bagaimana caranya kita mempercepat pemanfaatan inovasi seperti kedokteran presisi, kemudian terapi berbasis sel punca agar bisa diterapkan lebih luas, namun sesuai dengan regulasi dan etika medis yang melekat. Nah, kemudian dalam hal penelitian klinik, kita berharap dengan keterbatasan sumber daya itu, kita bisa menanggulanginya. Misalnya dengan peneliti yang bersertifikasi maupun fasilitas yang memenuhi standar internasional. Itu juga dengan pengelolaan biobank atau biorepository yang membutuhkan sistem pendataan yang terintegrasi, keamanan yang harus tinggi, serta jaminan kualitas dari spesimen untuk riset translasional. Nah, di sisi lain, untuk terkait NCI atau Material Transfer Agreement, tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara mendukung kolaborasi riset nasional maupun internasional sambil melindungi kedaulatan data dan sumber daya biologis Indonesia. Jadi memang tantangannya itu tidak hanya teknis, tapi juga dari sisi regulasi, etika, dan kesiapan SDM supaya bisa sejajar dengan perkembangan. Baik, di tengah berbagai tantangan tim tersebut, bagaimana cara tim tetap menjaga semangat dan terus memberikan kontribusi terbaik yang selaras dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak? Ya, untuk semangat tim itu tetap terjaga karena kami merasa apa yang kami kerjakan itu sangat strategis untuk masa depan layanan kesehatan di Indonesia. Dengan nilai berakhlak, kami menanamkan sikap kompeten melalui pembelajaran berkelanjutan, misalnya mengikuti pelatihan internasional untuk penelitian klinik atau manajemen biobank. Kami juga menekankan dari sisi akuntabilitas dalam setiap proses, mulai dari pencatatan spesimen biobank, uji klinik, hingga penyusunan MTA, agar semua transparan dan sesuai regulasi. Nilai harmonis itu juga penting karena kerja lintas bidang biomedis membutuhkan kolaborasi antara peneliti, kemudian rumah sakit, serta regulator. Nah, dengan berpegang pada nilai-nilai ini, kami tetap motivasi untuk memberikan kontribusi terbaik. Meskipun tantangannya itu tidak ringan. Wah, berarti dengan banyaknya tantangan, kita tetap bisa berkolaborasi dengan baik ya, Mbak ya. Iya, betul. Untuk yang terakhir, apa pesan atau harapan untuk masyarakat terkait layanan kesehatan pemerintah agar bisa semakin berdampak bagi masyarakat dan tetap sejalan dengan nilai-nilai ASN berakhlak? Oke, pesan kami kepada masyarakat, percayalah bahwa
pemerintah terus berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang lebih maju, aman, dan bermanfaat. Melalui inovasi di bidang teknologi biomedis seperti pengembangan terapi sel punca, riset kedokteran presisi, hingga penguatan bioprofesional, tujuan akhirnya itu adalah agar masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang lebih tepat, efektif, dan terjangkau. Nah, harapan kami juga masyarakat bisa ikut mendukung secara aktif memanfaatkan layanan ini di lapangan. Dengan semangat berakhlak, kami berkomitmen untuk bekerja profesional, transparan, dan humanis demi Indonesia yang lebih sehat. Dan tentu juga semua itu harus dibarengi dengan komunikasi klinik yang baik, supaya masyarakat tahu dan merasakan langsung manfaat dari program Kemenkes. Baik, dari wawancara kita ini dapat terlihat bahwa meskipun tim kerja teknologi biomedis menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari percepatan implementasi kedokteran presisi, terapi berbasis sel punca, penelitian klinik, pengolahan biobank, hingga pengaturan MTA, semangat untuk terus berkontribusi tidak pernah surut ya, Mbak ya. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai dasar ASN berakhlak, tim berkomitmen untuk bekerja secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Harapan besarnya adalah agar layanan kesehatan pemerintah, baik melalui inovasi biomedis maupun program strategi seperti cek kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit di kabupaten dan percepatan penurunan kasus TBC dapat benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan kerja keras, kolaborasi, dan dedikasi yang ditunjukkan tim kerja teknologi biomedis akan menjadi wujud nyata upaya Kementerian Kesehatan dalam membangun Indonesia yang lebih sehat dan maju. Semoga ke depan Kemenkes semakin dipercaya dan selalu menjadi garda terdepan kesehatan bangsa. Saya Fairani Nur, pamit undur diri. Sampai jumpa di bincang sehat berikutnya. Salam sehat untuk kita semua dan terima kasih kepada Kak Nadia Adelin yang sudah menjadi narasumber pada pagi hari ini. Terima kasih, Kak. Terima kasih, salam sehat.